Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizir rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur waqbal wa ayyid ma'batan wa qawmul alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa Tongtong Mulia, dan yang hormati para Bapak Kabus, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para tamu undangan, tingkatnya hadirin hadirat muslimin muslimat azizani wa iyyakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita dikumpulkan sore ini di tempat yang mulia dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita mulai membahas tentang Maulid Nabi, sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Karena kemarin yang hadir di toko hidup Pak Kadus belum kenal dia, ya. Mungkin para anak berharap Pak Kadus, tapi ternyata betul diri keluarga itu kedua kembali untuk kedua laut. Ini warga Pak Yudin, beliau ada sentuh sebelah timur aja. Jadi jangannya anak itu Pak Darwan kita kenal, dia mengumpulkan satu anak Pak Darwan asli kedua laut, lahir di kedua, tidak lahir di Arab. Dan masih single, ya masih jomblo. Dia akan jadi jomblo. Karena jomblo itu naik ke dalam. Nah, jadi jawab perkenalan tadi. Jadi jangannya asli dan dua. Mungkin agak keluarga berbeda ya, orang India ya. Nah, jadi kita berkumpul di tempat ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena iman kita kepada Allah. Kita berkumpul di sini karena kerinduan kita, kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada hari ini dalam rangka merayakan hari kelahiran beliau menjadi sebab kita nanti berkumpul bersama-sama dengan Nabi Muhammad di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin bersama dengan Nabi Muhammad dalam satu bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita menjalankan ajaran Nabi Muhammad. Kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Kita kerjakan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Karena semua perintah dari Nabi Muhammad dan semua larangan beliau muaranya sumbernya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengukur kadar kecintaan, ukuran cinta seorang hamba kepada Allah tergantung sejauh mana hamba tersebut mengikut kepada Nabi Muhammad. Sejauh mana kita ittiba mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka sejauh itulah kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum
mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikut Nabi Muhammad Allah Ta'ala. Yuhibbukum Allah, maka Allah nanti akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan mengikuti Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, maka pasti ampunan Allah yang kita dapatkan. Dan mengikuti Nabi Muhammad, maka pasti rahmat Allah yang kita dapatkan. Lalu kita ikuti jalan setan, maka kemurkaan Allah yang kita peroleh. Nabi Muhammad yang sekarang ini bicarakan hari Maulid beliau, ada perbedaan ini. Jadi ada istilah maulid dan mulut. Namun maulid dan maulid itu bahasa Arab, namun mulut bahasa diri. Namun maulid itu namanya isim makan atau isim zaman, keterangan waktu dan keterangan tempat. Namun maulid maka maknanya ada membicarakan tentang kapan Nabi Muhammad lahir dan di mana beliau lahir. Namun maulid itu ada yang dilahirkan, membicarakan fisiknya Rasulullah, zatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun maulid niran maulid, kita mengambil, kita mengambil, kita mengan. Apa itu maulid? Maka kita maulid dulu, ada tak maulid? Ada maulid? Ada maulid. Dan kata maulid dulu. Jadi maulid dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh ulama menurut pendapat yang masyhur dan populer. Telah kita maklumi bersama bahwa beliau itu dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal sebelum subuh. Kamu membaca dan lebaran. Ya, karena dulu pasukan Abraham dengan menunggangi gajah ingin mencoba menghancurkan Ka'bah, tapi dihancurkan oleh Allah dengan memutus burung abadi. Mereka dihancurkan di Wadi Muhassir, namanya di Mekah sana, terletak di antara Muzdalifah dan Mina. Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu terlihat lain kalender tanggal 13 muncul. 13 Rabiul Awal Maulid Nabi tidak. Kalender memang tanggal 12, lalu perayaannya tanggal 12. Jangan-jangan nanti itu salah paham dengan ajaran kita. Dipahami oleh anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini. Ya. Maka itulah salah satu tujuan kita mengadakan saat sekarang ini agar anak-anak kita tahu kapan Nabi Muhammad dilahirkan dan di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Disebutkan oleh ulama Nabiuna Muhammadun Rasulullah lil alamin rahmatan wa fusila. Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, Rasulullah yang menjadi seorang utusan, yang menjadi seorang Rasul, yang fungsinya sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa ajaran kasih sayang kepada alam semesta ini, wa dan diberikan keistimewaan yang lebih oleh Allah atas manusia biasa. Dulu ibunda beliau ketika beliau masih di dalam kandungan ibunda beliau, ina dek kali sakit tihan membetan. Namun inan kita Masya Allah kesalu inan membetan kita sakit tihannya banyak tidur. Tapi dengan Nabi Muhammad ibunda beliau tidak pernah merasakan sakit perut saat mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kentara inangkan, pas mengenangkan, ya, nyawa taruhannya. Antara hidup dan mati. Di mana kepada sesuai apa-apa. Tidak kayak sebidang. Kemudian yang mengalami juga pengetahuan lahir. Oleh-oleh semua ada kumpul-kumpul. Ya, kumpul dan kentara sakit yang inangkan. Masa orang bajang beruna melupaan jasa Allah.
Lakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau cuma sebentar bersama orang tua beliau diberikan gelar sebagaimana yang kita baca tadi dalam bersanji itu, ya karimai walidaini, wahai manusia, wahai orang yang memuliakan kedua orang tua. Karena dalam kami selamat, salah satu kunci keselamatan di dunia itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Untuk agenda ibadah sembahyang, untuk agenda sembahyang, untuk agenda pegang namanya, nama kontroversi astu suruh Fatimah. Diucapkan dulu para sahabat dalam Al-Qamah. Al-Qamah ini rajin sembahyang. Sembahyang sunat rajin, tahajud rajin, puasa sunat pun rajin. Ya, Nabi sebut salam. Apa yang salah Al-Qamah? Al-Qamah ini lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Al-Qamah lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Dengan nenek, suaminya. Ya, para istri dengan nenek sudah daripada rumah sakit. Lalu yang disidang para istri menjadi orang yang kedua. Nomor sakit dan sayang sudah menolong Sulokar tetap iman. Namun kita ada nomor dua buat kita. Ya, jadi nomor satu dalam kehidupan suami itu adalah ibunya dan bapaknya, dan anda istri yang nomor dua. Sehingga dulu Al-Qamah ini, walaupun dia rajin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lantaran kesalahan dia lebih memuliakan istrinya daripada ibunya, hampir suruh Fatimah, hampir dari isi neraka. Baik negara Sakaratul Maut, dia tahu ucapan kalimat syahadat, dia tahu ucapan la ilaha illallah, padahal rajin ibadah. Jadi ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa pengkala Al-Qamah ini? Ternyata kesalahan baru. Lebih utamakan tawa daripada Mina. Mina harus menjaga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil rukun Al-Qamah. Ya ibu Al-Qamah, maafkan Al-Qamah agar dia bisa beribadah, agar dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ada kemarin Rasulullah yang bertangan ke Mina. Allah memberitakan nanti kita berteman sebelum melakukan amal kita dulu dalam neraka pertama nanti kita berteman akhir dengan agama. Allah memberitakan Rasulullah maafkan agama dan alhamdulillah Al-Qamah selamat. Nah kita masih kalau kata, kalau kata Rasulullah itu adalah surga dari kita. Bakti keluarga kunci surga untuk kita. Nah, masing-masing masih keluargaan, tadi kata doa yang keluargaan dan selamat ke dalam kubur dan selamat ke mahal akhiratnya akan terbakti dan terluka dan membuat mati. Nah, mati itu silakan tunjukkan kebaktian Anda kepada kedua orang tua Anda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dilahirkan Wulida dalam keadaan sujud. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sujud. Terus ketika angkat Sayyidina Rasulullah hijau mata tandingan. Itu dengan Rasulullah. Lalu berikan bagian menangkat. Lalu Rasulullah menunjuk anak-anak. Ini isyarat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersaksi sejak lahirnya beliau. Menandakan menunjukkan bahwa yashhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang pantas disembah disembah. Kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mahsunah, sudah terlahir dalam keadaan bintang. Wah, dia berubah sunnah. Kamu katakan dia gunakan orang bedus kan? Gunakan orang bedus atau orang santi, merangkai dulu, ngeler, nabah dulu, dia kata undang undang. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah
sudah terlahir dalam keadaan kita. Ya, perintahnya Allah. Perintahnya agama. Kemudian yang kedua yang adalah namanya Suwaibah. Suwaibah ini merupakan budak dari Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Nabi. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi ini, Abu Lahab saat itu sebenarnya dengan kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab langsung memerdekakan budak dari Allah Suwaibah. Sepanjang umur kita saya boleh berusaha Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ampunannya dulu. Lalu sahabatnya yang tenang selalu perintah Allah Taala. Yang kita tenang dengan kehendak Nabi Muhammad saya maulid kita juga harus merayakan harus dilaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sekedar senang-senang kita jauh perintah Allah Taala ya kadang nanti kita jauh. Tapi yang berselanjutnya banyak keinginan kita angkat. Nah, dalam mereka menjawab perintah Allah Taala, insya Allah dia akan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian beliau diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah selama 4 tahun. Rasulullah. Nah, Halimah As-Sa'diyah itu anaknya bilang bilang rawu. Anak istri Halimah As-Sa'diyah bilang yang merawat karena susun iman pulang. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil oleh Halimah As-Sa'diyah, tiba-tiba ajarnya susunya limpah. Begitu. Jadi kalau merawat kok anaknya, kalau merawat kok anak oleh Halimah As-Sa'diyah tidak pernah menangis segera air susu. Itu semua lantaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga, namun anak tawang kita cuma apa tawang misalkan ada anak kita cuma mengulang itu kayak usul juga perawatan dulu kejadian sampai sekali kalau perawatan si anak semua lalu dokter ini baru saja ada beda kalau boleh ada beda maka ini untuk kandung kalau tidak kandung nah, pelawak satu tahun yakin pelawak juga keluar itu berkat pelawak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga dikirim ke Halimah As-Sa'diyah dengan sebab beliau merawat mengaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suci jariah juga susah lalu takutnya gara-gara malaikat Jibril dulu ketika Nabi Muhammad berumur 4 tahun tiba-tiba turun mengpecat dadanya Rasulullah. Makasih Rasulullah. Ya sahabat Halimah As-Sa'diyah ampoa sempuleang ya Padina. Aku mikir kabeh. Oh, aku bilang itu juga. Alhamdulillah. Oh, ini dari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dioperasi, sebelah dada isi Jibril yang Patina, waktu itu beliau berumur 6 tahun. Rasulullah berumur 6 tahun, diasuh oleh ibunda beliau cuma sebentar.
diajak ke Madinah berziarah kepada bapaknya yang namanya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah. Sebulan di Madinah ziarah di sana, pulang dari Madinah menuju ke Makkah, ibunda beliau meninggal dunia di perjalanan. Rasulullah meninggal, bapaknya beliau ada yang mengatakan 4 bulan, ada juga yang mengatakan 2 bulan. Lalu kenapa populer adalah 2 bulan? Baru 2 bulan kemudian sudah menjadi yatim. Baru umur 5 tahun menjadi piatu hingga hina. Kemudian diasuh oleh paman beliau. Baru 2 tahun umur 2 tahun meninggal paman. Begitu banyak orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad meninggalkan Nabi Muhammad pula. Sampai lagi tak sirahno sedih bahkan menjadikan pasti apa kata Rasulullah sedih kehidupan dengan apa pas penyebaran Islam lebih sedih lagi, bahkan nyawa terkali demi kita, demi umatnya beliau kita ini tinggal yang mau dikatakan. Kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh paman beliau yang namanya Abu Talib. Abu Talib juga miskin beliau itu, tapi lantaran mengasuh Nabi Muhammad, beliau menjadi aktor, menjadi orang yang kaya. Menikah Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah, istri yang pertama. Beliau menikah dengan Khadijah di dalam penjagaan paman beliau yang bernama Abu Talib. Sampai meninggal Abu Talib tapi sayang beliau, disebutkan oleh ulama beliau meninggal dunia dalam keadaan kafir. Dia bersyahadat. Padahal dia jadi pengikut Nabi. Tengok katakan asuh Nabi. Padahal dia jadi asuh Nabi umur baru tahun sampai umuran Rasulullah, tapi dia dari dalam orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, tapi beliau meninggal dunia dalam keadaan. Dia ucapkan kalimat syahadat, wahai pamanku, ucapkan 2 kalimat syahadat agar aku bisa membantumu nanti di akhirat, di hari kiamat. Lalu dia tahu ucapan lagunya ayat ketiga, apalagi saya Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyati. Aku yakin kepada agamanya Muhammad merupakan agama terbaik, merupakan agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Falawla al-malamatu aw hidaru masabbatin wajadtani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena takut kepada cacian orang-orang Quraisy, pemuka Quraisy, atau kalau bukan karena takut hinaan dari mereka, maka engkau akan menjumpai aku mengikuti agama Muhammad. Ya, yang mau kata dalam sebuah syair, lagu usul syahadat dia tidak tahu. Sehingga di sini berbeda ulama. Ada yang mengatakan pamannya Nabi meninggal dunia dalam keadaan beriman, ada yang mengatakan meninggal dunia dalam keadaan kafir. Beda kan? Meninggal dunia dalam keadaan iman. Kemudian Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul ketika beliau berumur 40 tahun, menyebarkan Islam di kota Mekah selama 13 tahun. Kemudian menyebarkan Islam di Madinah kurang lebih selama 10 tahun. Dulu ketika beliau datang pertama kali ke Madinah, Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Falamma qadima an-nabiyyu al-Madinata adha'a kulla syai'." Tatkala Nabi Muhammad pertama kali datang ke Madinah, adha'a kulla syai', semua yang ada di Madinah bersinar. Semua yang ada di Madinah bersinar. Tanah Madinah, gunung Madinah, langit Madinah, pepohonan yang ada di Madinah, semuanya bersinar karena sinar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, Madinah terasa hening, sepi ini, sibuk,
dengan sebab wafatnya Nabi Muhammad SAW. Arasau ternyata an Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ternyata agama sebelum umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tidak tahu orang Bani Israel. Dia mengatakan kalau memang benar Muhammad itu seorang nabi sebagaimana anggapan orang-orang Madinah, coba kelompok yang dulu. Kenapa? Karena ciri daripada nabi akhir zaman sudah disebutkan di dalam kitab Taurat. Dan Abdullah bin Salam ini musnahkah Tuan Guru kitab Taurat mana? Tuan Taurat. Akhirnya pertama kali ketika Abdullah bin Salam melihat kedatangan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar di kota Madinah, dia mengenali, oh ini dia, pasti ini dia Muhammad ini. Dilihat dari ciri fisiknya, dilihat dari pancaran sinar wajahnya Rasulullah SAW. Apa lagi? Falamma ra'aituhu alimtu annahu laisa biwajhin kadzdzab. Tatkala aku melihat Muhammad pertama kali, aku yakin bahwa orang ini mukanya bukanlah muka pembohong. Inilah Nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat. Inilah Nabi akhir zaman yang disebutkan ciri-cirinya di dalam kitab Taurat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an dalam pujian fa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki kepribadian, memiliki akhlak yang agung, akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad itu kalau dilihat tunggai wanita misal, Nabi Muhammad itu langsung takut atau segan kita tahu. Namun kita pernah makan lagu-lagu kenal Pak Nabi Muhammad, namun kenal Pak Nabi Muhammad, langsung orang-orang yang melihatnya itu dia berkhidmat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena akhlak beliau. Yang berkhidmat para sifat itu apa juga nalakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi selalu pegawaiannya Nabi Muhammad itu. Dan hidup Nabi Muhammad, maratan hidup Nabi Muhammad. Beliau hidup di ringking. Ini di bawah, bagian kanan di bawah. Nama makruh hidup mendalam. Sedina makruh hidup mendalam. Di ringking tadi Rasulullah. Ya. Kan makan Rasulullah, kediri kan makan ya. Kita kan gaul tadi kemarin. Rasulullah cuma 3 jari. Nume sehat nume Rasulullah dan nume Rasulullah Bismillah berbaca nume sekali Alhamdulillah Bismillah hampir 2 kali Alhamdulillah Bismillah nume Alhamdulillah nanti kami foto Alhamdulillah Amun foto tanda nume maka nume Rasulullah maka tidak akan ada niat kita untuk melakukan kemaksiatan. Coba terulang. Namun Rasulullah dia berbersih pemikiran untuk melakukan pegawaian dosa. Arah kira-kira mungkin jawaban? Dia ini jawab langsung 11 kali terjawab. Jawab amat rasa, jawab rasa. Nah, jadi Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang paling sempurna. Bahkan kalau ditinjau dari namanya saja sudah mulia beliau. Apa arti Muhammad? Orang yang dipuji. Orang nama Abdullah, orang hamba Allah. Kalau kita mau jadi Muhammad, maka jadi Abdullah dulu. Harus menghambakan diri kepada Allah baru terjadi Muhammad. Baru terpuji. Baru kita mulia. Lalu tadi Abdullah dulu tidak bisa jadi Muhammad. Harus kita sembahyang dulu, harus kita puasa dulu, baru kita jadi Muhammad. Oh, sudah Muhammad kalau terpuji luar tidak bisa.
kalau nggak sholat. Jadi harus syariat dulu, syariat dulu, ya. Baru ke tarekatnya dulu, baru ke hakikat dan makrifat. Harus syariat itu pertama, ya. Karena syariat ini ialah ajaran Rasulullah. Bagian awal tadi, bagian awal utamanya, baru perkara batin. Insya Allah nama bagus bagian awal syariat batin itu insya Allah bagus. Insya Allah bagus. Karena dan kalau syariat itu hakikat sebenarnya halaman syariat. Nah ini penjelasan kan kita teman-teman di dalam juga. Kalau nanti maulid dulu, jadi maulid. Nah dari namanya saja pemahaman itu sudah luar biasa beliau. Mim, huruf mim yang pertama itu kata Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau As-Safinatul Qadiriyah. Mim itu maknanya mahful kufri bil Islam. Mim itu maknanya adalah menghapuskan kekafiran dengan Islam. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu yahdimu maka qabla. Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kan layak sediaan Nabi Muhammad diutus dikenal dengan zaman jahiliyah. Apakah orang Arab bodoh? Tidak. Pintar mereka itu. Lalu sekolah jahil, sekolah jahil, Tuhan Allah. Kue Tuhannya kontak badan tak bahan lain Arab patut dipahami itu. Nah itu kontak lagi. Terus kontak kedua, selaku tahu kata anggota ulang kaca itu haram dan tidak sah. Ulang kaca ente mulai ulang kaca tinggi semua kamu kejadian itu yang berbalik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam akan menghapuskan dosa sebelum Islam. Lain para sahabat, yaitu Umar bin Khattab, sebelum beliau masuk Islam, beliau itu pernah menguburkan anak yang hidup. Dan rupanya jahiliah orang dulu itu kuburan anak Mina hidup itu dengan Mina lain zaman jahiliah. Apa itu ada? Oh Mina ada kau tahu? Ada kau tahu? Ayah enak berburu dia tahu, misalnya dia tahu. Pak polisi ada ini, Indonesia masalah pokoknya hebat-hebat. Tahan batin, pak pangkat payu, enak kampet payu. Lalu enggak balik tahu seperti pihak poligami ya. Oh, bagi dia poligami ya. Lalu ini enggak poligami. Nah, dulu Umar bin Khattab menguburkan anaknya hidup. Disebutkan dalam apabila mereka diberikan kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan mereka, berubah wajah mereka itu menjadi hitam, menjadi merah, lantaran mereka tidak senang dengan anak perempuan. Ya sesali si Umar, baik orang Islam, Umar ya, karena dosa-dosa sebelum Islam dan pertama Islam sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah menarik orang kafir bisa non-muslim, lama agama Islam mengatakan maka dia itu bersih dari dosa. Ibarat kau bawa kehadiran Cina, dosa mengalir mengampuni, dosa mungkin paling baik dosa diampuni kita dan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada ini. Kemudian hak itu maknanya adalah hukum dan khalaiq bi hukmillah. Nabi Muhammad itu menghukum, memberikan keputusan dengan hukum Allah. Kenapa dengan hukum Allah? Karena hukum Allah yang paling adil. Dalam sesaat sahabat itu mengatakan kena
merantau, menantau dengan salah. Lalu hatta beliau berkata kepada hadisnya, "Lau anna Fatimah binti Muhammad sabaqat laqad." Seandainya aku Fatimah kata Rasulullah memalung aku dari panglima Rasulullah. Saking adilnya beliau berhukum dengan hukum. Kemudian kita ketemu mim maknanya adalah maghfirullah li ummati. Allah akan memberikan ampunan kepada umat Nabi Muhammad. Di sini taubat. Di sini taubat. Itu kan dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian keempat, dan itu maknanya adalah da'iyan ilallahi bi'idnihi. Mana dari itu adalah da'iyan Allah. Nabi Muhammad itu mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada jalan kebenaran, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Nabi Muhammad itu merupakan dai yang mengajak kepada agama Allah dan sirajan munira, merupakan lentera cahaya yang terang benderang. Dulu Rasulullah pernah keluar pada suatu malam pada saat bulan purnama. Ketika bulan purnama ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus ada seorang sahabat Jabir bin Samurah. Beliau Jabir bin Samurah ini memperhatikan wajah Rasulullah, lalu dibandingkan dengan sinar cahaya bulan purnama, ternyata masih lebih terang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kapan pertanyaan banyak? Asqal badru kepada kita badru, bulan purnama. Nabi Muhammad itu adalah diibaratkan seperti bulan purnama, sehingga beliau itu adalah badrul budur, bulan purnama yang paling terang. Keterangan wajahnya, paling terangnya wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selaku bulan purnama yang terjadi di bumi dalam semesta ini sudah dikalahkan oleh terangnya wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biklab isi cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian terakhir, terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Senin. Pada idul meninggal, pada idul lahir. Tapi beliau dilahirkan pada hari Selasa. Ketika beliau meninggal dunia, beliau di subuh terakhir pengen sholat jamaah, tapi tidak mampu ke masjid. Dia cuma membuka jendela rumah beliau, dilihat cara yang dimampu. Beliau cuma bisa tersenyum dan tidak semua akhir dari Rasulullah SAW. Waktu duha beliau sering yang kemenangan beliau nama Abu Bakar membuka seluruh wajah Rasulullah di dunia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, ya Rasulullah, kita ayuhan wa kita. Wahai Rasulullah, engkau selalu harum di saat kau sedang menjadi mayat, sebagaimana harum padamu. Walaupun beliau sudah menerima, jadi demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Sebenarnya bisa lama-lama sudah mau mulut